Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan topik kemarin, kita hari ini mau konseling ya Kak. Kak, sebelum kita memulai konseling, alangkah baiknya kita itu memperkenalkan diri dulu Kak, supaya kita tuh terjalin hubungan keakraban ya Kak. Mungkin bisa dari Kak terlebih dahulu memperkenalkan diri Kak. Sama kita ya Kak, mungkin Kak. Jadi dari saya, perkenalkan Kak, nama saya Angga Dharma, jurusan dari bimbingan dan konseling. Sama seperti Kak, saya juga kuliah di Batu Sangkar semester 3 juga Kak. Jadi Kak, untuk hari ini kita itu mau melakukan konseling Kak. Jadi apakah Kak sudah siap untuk melakukan konseling Kak? Jadi Kak, kita dalam konseling ini kita itu seperti kita curhatan aja ya Kak, sharing gitu. Jadi Kak itu bisa menceritakan permasalahannya Kak punya atau apalah yang ada dari yang Kak alami. Jadi nanti di akhirnya mungkin dari medianya bisa nanti sedikit-sedikit membantu memberikan masukan dan saran untuk ke depannya. Jadi bisa Kak, mungkin Kakak bisa menjelaskan apa yang rasanya Kak menjelaskan. Jadi di sini saya seperti orang yang mau menerima kalau cuma saya kan tinggal di sini terus memang dia tidak seperti anak kos, cuma saya memang dengan teman yang sepertinya boleh tapi sebenarnya itu jangan terlalu banyak dengan saya. Misalnya dari segi yang pertama tidur kali jadi saya kurang nyaman kalau berisik tuh gitu, kalau musiknya terkontrol seperti itu gitu. Saya pengen tidur cuma musik didudukan terlalu keras, jadi itu saya kurang nyaman dengan seperti itu tuh. Terus ini kan sebenarnya tuh boleh menegur saya, cuma kan tentang ini Nggak apa-apa Kak, disampaikan aja, nggak apa-apa. kan ya maaf ya, ini mungkin agak pribadi sebenarnya kan tentang sholat. Kan saya sudah siap, sudah akan sholat gitu, cuma menunggu waktu dulu gitu kan pas, jadi memaksa saya gitu, tidak boleh memaksa, tapi tentu saja di sini saya itu seperti diatur-atur dan dipaksa-paksa cuma terus masalah ini itu, jadi saya kurang nyaman dengan hal seperti ini dengan teman yang selalu mengatakan atau menekankan ini. Jadi bagaimana solusinya kalau saya sih nggak juga terlalu gini ya, terlalu benci sama orang, nggak boleh orang tuh mengatur saya, nggak juga, cuma ditekan-tekan atau diatur-atur seperti ini saya nggak suka. Jadi ini tuh intinya masalah dari apa ini, dari teman kurang nyaman sama teman satu kamar. Karena teman itu kayak berlebihan dalam mengingatkan gitu ya. Jadi Kak, kalau menurut saya ya Kak, jadi kita itu gimana ya, intinya itu tuh kan kita tuh sabar dulu Kak. Jadi kita, kalau menurut saya kan kata orang kan lebih baik diam daripada menjawab gitu kan. Jadi kita tuh untuk kita berusaha diam dulu gitu, kita lihat dulu benar nggak dari apa yang dia ingatkan gitu. Tapi
kalau benar rasanya kita introspeksi dulu diri dulu gitu kan Kak. Tapi jika emang ya ada sedikit atau emang yang terlalu berlebihan gitu kan Kak, kita mungkin bisa apa Kak, mungkin gitu kita minta maaf terlebih dahulu. Misal kita jelaskan alasan apa, alasan kita karena tapi seperti sholat tadi ya Kak. Nah, alasan kita untuk sedikit menunda waktu untuk sholat. Misalnya kita itu sedang emang seperti misalnya kita tuh kecapean sekali gitu kan, mungkin kita duduk dulu Kak gitu, sama dari kecapean sekali gitu mungkin bisa gitu nak. Tapi kalau emang dari akaknya itu kalau memaksa-maksa mungkin lebih baik diam gitu, mungkin diam gitu, atau nak kita sedikit menghindar lah dulu gitu. Mungkin dari bisa kan Aisyah ya, mungkin dari Aisyahnya mungkin ada, kalau dari Mega itu mungkin mungkin bisa Aisyah terima, atau dari pemikiran Aisyah sendiri mungkin bisa diungkapkan Aisyah apa rasanya gitu, gimana rasanya. Di sini memang kalau mendengar dari kata orang-orang kan gitu, kan kita di asal ini semua itu nggak cuma sendiri, jadi di situ jadi saya rasa menurut teman-teman yang lainnya memang tipe orang ini seperti ini, Mendasar orangnya seperti itu. karakternya seperti itu. Jadi saya pernah jadi gimana gitu ya, tindakan kita ini bagaimana seharusnya sama orang gitu. Mungkin itu Kak, jadi emang ya tipe orangnya kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya nak Kak, kan tipe orang itu berbeda-beda Kak. Jadi orang itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pemaksa, ada yang bawel, ada yang gitu ya Kak. Jadi ketika kita itu sudah tahu orang kayak itu gimana gitu kan Kak, jadi kita tuh tahu juga mau bertindak itu seperti apa. Misalnya kita kalau dia itu bawel gitu kan, ya kalau mungkin Kak bisa sih yang seperti itu, seperti misalnya dia iya kan aja, tapi jangan sampai menyinggung juga gitu. Kita iya kan, iya kak, atau iya dia ini gitu, dia kayak gitu kan. Jadi kalau emang orangnya bawel gitu kan, jadi kalau kita misalnya kalau orang orang keras kita kerasin itu biasanya kita auto bentrok gitu. Tapi kalau orang itu keras terus kita lembutin, mungkin masih bisa satu gitu kan. Mungkin itu kan. Terus begini, kan nggak cuma itu masalahnya, nah seperti yang saya bilang awal tadi ada suka dan dukanya. Terus bagaimana cara menghadapi dengan kita menghadapi orang yang tidak patuh dengan aturan ini. Contohnya ya sering banyak pelanggaran aturan sudah tertulis, tapi dia tidak mematuhi aturan ini. Jadi bila ada tindakan kita seperti kita nasihati, cuma nggak diterima gitu. Jadi ketika ini tuh peraturannya untuk kita bersama atau kebanyakan yang melanggar itu dari angkatan kakaknya atau di atas atau di bawah juga? Di bawah sih ya. Di bawah. Jadi ada itu semacam dari ini tidak mematuhi aturan yang ada di semua tersebut. Sangat susah sekali bila ditegur dan dinasihati menongkol gitu. Sementara tidak tertulis kalau seperti itu. Nah, terus apa tindakan kita terhadap orang seperti itu? Ya, jika peraturan itu tertulis, tidak cukup peraturan itu bukan untuk dipajang saja, tapi untuk diterapkan. Jadi mungkin dari kakaknya, kan sudah kakak ini sendiri kan sudah jadi membina dedeknya, jadi bisa peraturan itu lebih ditegaskan gitu. Kita buktikan gitu Kak. Peraturan itu emang kayak gini, peraturan kayak gini dan konsekuensinya gini gitu. Jangan mungkin Kak bisa mempertegas lagi, misalnya kan jika dia melakukan ini, jadi ini konsekuensinya kan gitu. Jadi coba Kak lakukan 1 kali dulu gitu.
Jadi tapi jangan jangan sampai menyinggung perasaannya, tapi kita boleh tegas tapi jangan kasar gitu Kak. Mungkin contohnya nak Kak, misalnya dalam apa permasalahannya tadi Kak, contohnya tadi Kak. Seperti masalah pakaian, eh, tidak boleh berpakaian ketat-ketat. Terus bajunya pendek, baju lengan pendek, tidak memakai jilbab. Sementara sudah tertulis aturannya berpakaian yang syar'i, tapi tidak diterapkan. Bila dinasihati dia akan menongkol. Tapi bagaimana lagi, kan kita sebagai pembina juga ada juga hak dan wewenang untuk menasihati. Iya. Tadi Kak bilang tadi contohnya seperti cara berpakaian di tempat Raka ya Kak. Jadi ketika keluar itu nggak boleh berpakaian ketat sama berlengan pendek. Kita tuh harus pakai jilbab ya Kak. Emang ya itu ketentuannya ya Kak. Jadi nak Kak, kalau menurut saya nak Kak, kita itu kan pertama itu sekedar mengingatkan dulu. Kita ingatkan. Pertama kita mengingatkan, yang kedua itu lagi mengingatkan. Jangan sampai bosan kita Kak. Jadi yang ketiga itu mengingatkan, jika tidak masih nggak diindahkan Kak, kita boleh bertindak lagi gitu. Misalnya mungkin kita dipertegas lagi, mungkin atau enggak kita bisa kita laporkan lagi ke kan kakak semester 5. Mungkin ada kakak-kakaknya di atas itu, mungkin bisa dilaporkan lagi ke sana gitu. Nanti mungkin kita dari kakak-kakaknya bisa dipanggil ada itu gitu, untuk melakukan pembinaan lanjutan gitu kan. Dan juga kalau rasanya masih tidak diindahkan, mungkin kita bisa dipertegas gitu. Mungkin bukan marah sih tapi tegas gitu cara menyebutnya itu. Gimana ya, misalnya kalau ketika kita nampak dia itu keluar gitu nggak pakai jilbab, kita kan adik-adik tadi ya Kak, Dek, tolong pakai jilbabnya ya, soalnya kita kan di sini udah ada peraturan. Kalau jadi biasanya jawabannya seperti apa Kak kalau disebut kayak gitu Kak? Biasanya di sini kan bebas. Jadi biasa-biasa aja lah ya, nanti kak, tapi tidak diindahkan, tidak cuma iya gitu aja, tapi tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Jadi pas di situ ya Kak. Jadi nanti Kak, kalau menurut saya ya, tapi kan tergantung sama kakaknya lagi keputusannya kayak gimana. Kalau menurut saya Kak, ketika adik-adik tersebut melakukan itu, Kak menjawabnya kita bebas tadi. Ya, bebasnya itu kan dalam konteks apa kita nyatakan? Bebasnya dalam konteks apa deh gitu. Konteksnya itu kan bebas boleh bebas, tapi kan juga aturan dibuat untuk dipatuhi gitu kan. Jadi untuk apa lagi gitu, apa itu gitu kan. Jadi untuk apa gitu peraturannya itu kita buat jika tidak dilaksanakan gitu kan. Jadi kalau emang masih iya nanti kita tegaskan, enggak nanti tidak sekarang. Boleh gitu, boleh sekali-sekali ditegaskan itu boleh, tapi dalam konteksnya jangan sampai kasar gitu. Mungkin sih gitu Kak. Mungkin ada lagi Kak, nek dikeluarkan aja Kak, nggak apa-apa. Mungkin cuma itu permasalahan untuk sekarang itu dulu. Ya begitu lah kan, Itu ya Kak. Jadi Kak dapat di sini Kak kita dapat simpulkan Kak, dalam sesuatu ruang atau kelompok itu kan emang pasti ada gitu permasalahan sengketa atau apa, jadi gitu Kak. Jadi ada saran dari saya ya Kak, kita tuh harus lebih gimana ya, sabar gitu. Kita perbanyak istighfar, ibadah kita ditingkatkan lagi. Mungkin Kak, rasanya kayak gini permasalahannya. Mungkin kita introspeksi diri lagi, apa rasanya salah sama diri kita gitu. Tapi jika rasanya kita udah benar gitu, jadi
iya kayak kita dalam suatu kelompok itu kan ada pemimpinnya kak. Jadi kita jika masih kan kalau jadi pemimpin pasti ada pemimpin lagi. Jika kita rasanya tidak sanggup rasanya bisa disampaikan ke arah ke petinggi yang lain gitu kan. Tapi jika tidak ada dari petinggi itu eh, apa namanya penyelesaiannya boleh gitu kan ada yang paling tinggi lagi dari itu gitu kan ya kita tinggi lah gitu boleh kita sampaikan ke sana gitu itu kan juga untuk kebaikan dari suatu kelompok kita tersebut jadi mungkin bisa mungkin dari kakaknya bisa ini kak mungkin gimana perasaannya sekarang kak udah gimana udah mendingan lah gitu kan setelah apakah di sini kita harus bertindak secara cerdas juga? boleh kita kan cerdas tapi jangan kan ada batasannya juga gitu boleh cerdas mungkin cerdas tegas itu enggak Wah, terima kasih ya Kak sudah mau mendengarkan unek-unek saya itu kan Kak. ya sama-sama nak kak jadi nanti kalau misalnya ada lagi gitu kan kak rasanya yang mengganjal pada hati kakak gitu mungkin bisa konseling kembali ke sini gitu kak kami itu sangat menerima gitu apa yang kakak sampaikan insya Allah kami terima insya Allah kami jaga gitu kak mungkin ya kak cukup mungkin ya kak ya, mungkin cukup untuk konseling per hari ini jangan bosan-bosan ya kak untuk berkunjung lagi gitu jadi mungkin itu saja untuk konseling kita pada hari ini mungkin bisa kita tutup ya kak kita tadi kita mengawali dengan salam kita akhiri juga dengan salam ya kak mungkin sekian ya kak ya sama-sama kak mungkin saya tutup ya kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.